Pokoknya buat teman-teman ya, kalau punya hutang di bank, terus tiba-tiba putus kontrak kerja, itu gimana? Ya solusinya Hari Lebaran ya guys, penyakit mental Mbak ini kumat. Tiba-tiba halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Malam ini majikan makan di rumah ya teman-teman. Yang laki-lakinya nggak ada di rumah, aku cuma masak untuk yang perempuannya aja. Jadi masaknya tuh cuma satu macam aja, ini terong aja. Nggak pakai nasi, nggak pakai sayur yang lain ya. Nanti ada daging babi udah matang, itu tinggal dikukus aja, ditaruh di atasnya gitu teman-teman. Memang cara hidupnya tuh sehat banget ya, dan memang badannya juga bagus sih ya, kurus gitu. Orangnya tuh kayak pendiam gitu. Selama aku di sini 6 bulan tuh nggak pernah marah, nggak pernah itu ya komplain wajar lah kalau masalah kerjaan ya. Cuman nggak pernah marah gitu. Kalau mengingatkan apa-apa tuh sambil senyum, ngomongnya pelan gitu ya. Cuman ya kadang-kadang sulit dimengerti juga ya, namanya majikan ya. Kadang-kadang suka basak fisik sama suaminya apa gitu. Intinya di sini tuh ya, aku tuh nggak boleh terlihat pinter di depan majikan laki-laki gitu. Jadi kalau di depan majikan laki-laki aku tuh harus terlihat bodoh gitulah. Jadi ya kayak gitu. Ya aku sih nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman kan manusiawi kadang-kadang kesel ya. Kayak misalnya kalau ada suaminya tuh ini dikomplain, itu dikomplain gitu. Kayak yang aku ini orang kampungan, orang dusun yang nggak ngerti apa-apa gitu. Nah gini aja teman-teman, dikukus, nanti kasih daging babi udah mateng, di kulkas ada, udah gitu dikukus 10 menit, udah makanya ini aja, nggak pakai nasi, nggak pakai apa-apa lagi gitu. Nah aku sendiri nanti mau ini nugget dihabisin ya, sama nanti aku ngerebus choisan, udah gitu aja aku juga, karena masih belum bisa makan pedas. Nah ini untuk majikan teman-teman, terong dikukus sama daging babi ya seadanya aja ya. Kalau nggak ada daging babi ya biasanya pakai kencur gitu loh, kencur bawang putih kayak gitu. Nah ini untuk aku choisan sama nugget tadi ya teman-teman. Nah ini kata majikan perempuan, kalau kayak gini nih tiga-tiganya nyala semua nih bahaya katanya. Ya bahaya itu bagi kamu yang nggak biasa di dapur ya, bagi aku yang udah biasa pegang dapur sih ya apa bahayanya ya. Katanya takut nanti ininya ngangkat ini terus nyenggol ini, nanti ininya tumpah gitu loh. Ya kan kita bukan anak kecil ya, kita kan bisa hati-hati, kita kan udah biasa di dapur lah. Kalau dia nggak biasa di dapur ya mungkin bahaya ya. Tapi ya namanya kita pembantu ya nurut aja ya, kata dia bahaya, apalagi kalau ada suaminya tuh harus diulang-ulang ngomong tuh. Ya aku yahin aja lah, namanya orang kerja ya. Tuh teman-teman, itu belum mateng ya. Nah kalau nggak ada daging babinya tuh biasanya tuh kencur diparut ya, terus kasih cabe, kasih kecap asin, kasih lemon, gula. Ya nggak tahu apa rasanya, tapi majikan suka banget itu. Nah menu makan aku teman-teman, nugget telur sama sosis, sama itu apa, cuisam. Kenapa nasinya banyak? Karena untuk sekalian sahur ya, insya Allah besok aku puasa lagi, puasa 6 hari sama puasa membayar kemarin ya. Ya mungkin puasa hari Rabu, Kamis, kemudian Jumatnya kan aku libur. Kalian pada sholat itu enggak teman-teman? Aku sebenarnya kalau minta izin untuk sholat itu sebenarnya dibolehin ya, pasti diizinkan. Cuman aku nggak enak karena majikan kan jarang di rumah, aku kebanyakan nganggur, kok hari kerja masih minta izin keluar gitu. Sebenarnya aku udah rencana ya, nanti minta izin mau keluar 2 jam untuk sholat doang gitu. Kayaknya kan keburu karena tempat aku kan Jordan, kalau ke TST kan deket gitu. Cuman aku mikir lagi nggak enak ya, pasti diizinin tapi tuh kayak ya kerjaan nggak ada, masih minta izin di jam kerja gitu, jadi nggak enak. Mari kita makan. Ada itu banyak piring beling itu, cuman aku tuh sukanya pakai piring ini teman-teman,
kalau nyuci cepet keset, ringan ya, kecuali di rumahku sendiri ya nggak takut pecah gitu. Kalau di sini mah enakan pakai inilah, piringnya Sultan tuh kayak ada beban mental gitu, takut pecah. Mari makan. Nggak enak makan kalau nggak sambil nonton YouTube. Jangan keras-keras, nanti majikan datang nggak denger. Nah, sambil makan aku mau cerita-cerita nih teman-teman. Sedang viral di TikTok ya, waktu lebaran 1 April kemarin itu hari Senin, viral 2 orang TKW adu jotos di Jembatan Meifu ya teman-teman. Siapa yang suka liburan di Jembatan Meifu? Itu loh jembatan yang kalau kita kesana sepagi apapun nggak bakalan dapat tempat, semuanya sudah digelarin sama orang Hong Kong, digelarin kardus-kardus. Terus nanti sore harinya kalau kita duduk di atas kardus itu dipalak, dimintai duit gitu. Padahal si tukang palak ini pernah ditangkap sama polisi Hong Kongnya ya teman-teman. Tapi mereka tuh nggak kapok, sampai sekarang masih aja kayak gitu. Jadi mereka subuh-subuh tuh semua digelarin kardus. Nanti sore hari tuh ada orang-orang tua gitu ya, nenek-nenek Hong Kong yang minta $10 per kardus yang dia gelar itu loh. Nah, lanjut ke cerita yang tadi nih teman-teman. Jadi ceritanya itu katanya 2 orang Indonesia ini, yang satu jualan gorengan, nggak tahu statusnya apa ya, apakah statusnya dia menikah sama orang Hong Kong, ataukah dia TKW, ataukah dia peperan, aku nggak tahu ya punya majikan enggaknya. Nah, tapi yang satunya lagi ini TKW gitu ya. Jadi yang satunya lagi ini yang duluan memukul si mbak penjual gorengan ini. Katanya masalahnya tuh dari hari Minggu. Dari hari Minggu mungkin belum selesai, masih emosi, dilanjutkan hari Seninnya pas lebarannya itu loh teman-teman. Karena dipukul kesakitan, ya otomatis melawan. Akhirnya mereka adu jotos, kemudian yang mukul duluan ini terkapar, entah pingsan betulan atau pura-pura pingsan gitu ya. Sampai akhirnya polisi datang, yang satunya dibawa ke ambulan, yang satunya lagi dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Seperti itu ceritanya teman-teman. Nah, yang bikin viral itu sebenarnya karena yang terkapar ini ya teman-teman. Setelah sadar sebelum polisi datang itu, dengan mukanya yang berdarah, dia itu ngomong-ngomong sendiri kayak orang punya gangguan mental gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang di situ tuh pada itu disangkanya dia tuh stres gitu, padahal itu tuh orang dengan ya gangguan mental biasanya itu diakibatkan karena masalah di masa lalu gitu ya, belum bisa memaafkan keadaan, belum bisa berdamai dengan diri sendiri gitu, biasanya masalah dengan orang tua atau ada trauma masa kecil gitu ya teman-teman. Dan lanjutannya ya karena mukanya berdarah, akhirnya ambulan datang, dibawa ke ambulan gitu ya. Kita doakan yang terbaik buat si mbaknya ya teman-teman. Kalau emang dia sudah menyadari kalau dia itu punya penyakit mental, ya sebaiknya segera pulang untuk diobati ya, daripada merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain di sini. Dan buat mbak penjual gorengannya juga, sebagai penjual kan harusnya lebih ramah sama pembeli gitu ya. Apalagi kalau sudah viral kayak gini, takutnya nanti majikan jadi tahu kalau mbaknya jualan. Ya mending kalau emang dari awalnya majikannya udah tahu ya kalau dia jualan tuh atas udah izin ke majikan gitu. Kalau jualannya itu nyolong-nyolong, mencuri-curi waktu gitu, majikannya jarang ke situ, terus dianya berdua sama pasien yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi banyak waktu luang, akhirnya dimanfaatkan cari kesibukan untuk menambah pemasukan. Nah, dengan viral kayak gini takutnya nanti majikan tahu malah jadi masalah untuk dirinya sendiri gitu ya. Aku kok ya nggak kepikiran jualan ya, walaupun di sini banyak waktu luang, majikan jarang di rumah, kalau aku jualan nggak bakalan tahu. Tapi kan ada hisab Allah gitu ya, kita jualan pakai gas majikan, sabun, air, listrik, gas gitu ya. Ya takutnya nanti dihisapnya tuh termasuk mencuri gitu ya. Aku sendiri random kalau libur tuh ya kadang makan di restoran Hong Kong, kadang makan di toko Indonesia, kadang makan di lesehan teman-teman kita gitu ya. Apalagi kondisi bibir aku kayak gini, cari makanan tuh yang penting jangan pedes aja udah. Cerita TKW macam-macam ya. Kalau kemarin tuh jam berapa ya, udah malam, jam 11-an atau jam berapa, Nur yang punya channel Nur 723 itu ya chatting,
Terus nanya aku, katanya temennya itu kurang 3 bulan kontrak kedua, majikannya mau pindah ke Australia dan dia di interminate gitu. Majikannya tuh tidak memfiniskan gitu, sedangkan kurang 3 bulan lagi itu kontraknya yang kedua loh. Kalau majikan baik sih mungkin pasti difiniskan ya, kurang 3 bulan lagi kan. Majikannya tuh nggak mau memfiniskan, sedangkan masalahnya tuh dianya punya hutang di bank yang cukup gede katanya. Terus nanya gimana solusinya katanya. Ya aku bilang kalau sama bank tuh nggak ada kompromi ya, nggak mau tahu kita di notis atau apa. Yang penting utang harus tetap dibayar. Karena agennya bilang untuk job baru itu ya harus nunggu visanya tuh di Indonesia, nggak bisa nunggu di Hong Kong. Nah anaknya bilang kan aku punya hutang gitu, gimana solusinya gitu. Makanya saya selalu bilang ya, usahakan jangan punya hutang karena kita tuh nasib tuh nggak ada yang tahu ya. Takutnya sewaktu-waktu kita tuh ya kayak gitu di notis atau majikan yang kita rawat meninggal atau apa gitu yang membuat kita putus kontrak kerja dan kita nggak bisa membayar banknya gitu ya. Ya boro-boro mau nabung kan kalau kita punya cicilan setiap bulan. Pokoknya buat teman-teman ya, kalau punya hutang di bank, terus tiba-tiba putus kontrak kerja, itu gimana? Ya solusinya bank tuh tetap harus dibayar teman-teman. Mau kita pulang ke Indonesia, mau kita tetap stay nganggur di Hong Kong, bank tuh nggak mau tahu harus tetap dibayar. Entah teman-teman pinjam ke teman atau minta kiriman dari Indonesia gitu ya. Baiklah teman-teman, mungkin videonya kepanjangan ya kalau nungguin aku makan sampai selesai. Terima kasih buat yang selalu support, yang selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.